Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didya Pratama, saya selaku pelajar program Merah Putih bagian dari Kadra Pelajar Mahasiswa ingin mensosialisasikan program-program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kali ini akan mensosialisasikan program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Dasar dan Menengah. Latar belakang pendidikan bermutu adalah hal setiap warga negara. Kenyataannya kualitas pendidikan masih belum merata di seluruh wilayah. Terdapat tantangan berupa keterbatasan fasilitas belajar di beberapa daerah, ketimpangan kualitas guru, kurangnya literasi digital. Karena itu diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi serta gerakan nasional mendukung pendidikan bermutu. Tujuan sosialisasi: memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas, mendorong partisipasi semua pihak, sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mengakselerasi pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Konsep pendidikan bermutu: 1. Akses merata untuk semua anak tanpa diskriminasi. 2. Kurikulum yang relevan menyiapkan peserta didik sesuai perkembangan zaman. 3. Guru profesional memiliki sertifikasi. 4. Fasilitas pendidikan yang memadai termasuk ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. 5. Lingkungan belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang siswa. Pemerataan akses pendidikan. Ada pertama, pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana sekolah. Program afirmasi untuk mendukung sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu. Selanjutnya pemerataan kualitas pendidikan khususnya ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meningkatkan kualitas guru. Fokus utama dalam peningkatan mutu pendidikan berada pada kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Sertifikasi profesi untuk memastikan standar kompetensi, pendampingan, mentoring, dan komunitas belajar guru. Penguatan kemampuan pedagogik dan penguasaan teknologi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi pendidikan. Penggunaan platform pembelajaran digital yang mudah diakses siswa. Pemanfaatan media interaktif untuk mempermudah pemahaman materi. Penyajian materi pembelajaran dari gratis dan berkualitas. Pemerataan literasi digital bagi guru dan siswa. Kemudian peran masyarakat dan pemerintah. Peran masyarakat adalah pertama, membangun lingkungan belajar yang mendukung. Kedua, terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Ketiga, bersama-sama mendorong siswa tetap bersekolah. Kemudian peran pemerintah, menyediakan regulasi, program, dan pendanaan yang tepat sasaran. 2. Menyediakan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan. 3. Memfasilitasi transformasi digital di sekolah-sekolah. Pendidikan bermutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi. Mari bersama mendukung pendidikan inklusif, modern, dan berkualitas untuk masa depan Indonesia. Kemudian ada satu dari pesan dari Bapak Kementerian Pendidikan terkait program sosialisasi. Nah, di latar belakang terdapat tantangan, keterbatasan fasilitas belajar di beberapa daerah, dan harus kita garis bawahi, tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang memadai. Dan itu dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan potensi siswa. Kemudian adalah ketimpangan kualitas guru. Banyak juga guru yang kurang sertifikasi, mungkin karena kurang perhatian dari pemerintah dan juga kurangnya belajar, yaitu kurangnya literasi digital. Di era sekarang digital banyak informasi yang ketimpangan siar sana sini. Maka dari itu kita harus memperkuat literasi kita agar kita bisa mengelak mana informasi yang salah dan mana juga informasi yang benar. Kemudian karena itu sosialisasi ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, serta gerakan nasional mendukung pendidikan bermutu. Kemudian ada konsep pendidikan bermutu.
Yaitu pertama, akses merata untuk semua anak tanpa diskriminasi. Maksudnya gini teman-teman, akses merata untuk semua anak tanpa diskriminasi. Tidak perlu memandang latar belakang, mau kamu anak orang kaya, orang miskin, kamu bodoh, kamu pintar, semuanya harus mendapatkan fasilitas yang sama. Kemudian kedua, kurikulum yang relevan menyiapkan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Bayangkan jika kita sekarang di tahun 2025, masa kita mau pakai kurikulum yang lama? Itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman kita. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya kita belum mengenal apa itu handphone. Dan sekarang di era digital, maka kurikulum yang relevan menyiapkan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Maka dari itu di era digital ini kita juga harus menyiapkan kurikulum yang relevan agar peserta didik bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Keempat, fasilitas pendidikan yang memadai termasuk ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Tujuan dari ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan memiliki andil dalam pembentukan karakter siswa dan pengembangan kualitas siswa. Ruang kelas yang bersih dan nyaman itu juga dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Kemudian laboratorium untuk praktik kita, karena siswa tanpa praktik itu sama saja dengan sia-sia. Kemudian perpustakaan, tempat membaca buku. Bacalah buku maka akan dapatkan ilmu. Perpustakaan juga penting bagi tumbuh kembang siswa. Kelima, lingkungan belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang siswa. Lingkungan belajar yang aman, semua siswa memiliki hak yang sama. Maka dari itu yang harus saya tekankan juga, mari kita mengurangi pembulian kepada teman-teman kita juga. Karena kalau diberikan juga gak enak. Lanjut. Kemudian pemerataan akses pendidikan, pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Karena sarana dan prasarana di sekolah itu dapat mendukung tumbuh kembang siswa. Kemudian yang paling penting, pemerataan kualitas pendidikan khususnya ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Wilayah 3T adalah wilayah-wilayah di pelosok seperti di Papua dan lain sebagainya. Karena memang kurangnya akses untuk ke sana, jadi pemerintah sedang mengusahakan pemerataan kualitas pendidikan khususnya ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian memanfaatkan teknologi pendidikan. Penggunaan platform pembelajaran digital yang mudah diakses siswa. Contohnya sedang kita pakai saat ini juga contohnya mudah dipakai semua siswa. Kemudian penyediaan materi pembelajaran gratis dan berkualitas. Kemudian pemerataan literasi digital bagi guru dan siswa. Nah, ini yang paling penting, peran masyarakat dan pemerintah. Sebagai masyarakat, kita juga harus mengetahui peran kita terkait pendidikan di lingkungan sekitar kita. Satu, membangun lingkungan belajar yang mendukung. Kedua, terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, bersama-sama mendorong siswa terhadap sekolah. Ya, yang nomor tiga yang paling penting. Katakan ada yang gini, nyapa ke sekolah kan ini. Padahal ilmu itu yang bisa mengangkat derajat kita. Kita bayangkan, pasti ada perbedaannya. Orang yang tidak sekolah sama yang sekolah, itu pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Kita bayangkan botol yang tidak ada isi air dan botol yang berisi air pasti berbeda. Pasti lebih antep dan botol berisi air karena dia adalah orang berpendidikan. Kemudian peran pemerintah menyediakan regulasi program dan pendanaan yang tepat sasaran. Nah, ini katanya menjadi pertimbangan. Kadang sekolah yang bagus mendapatkan dana yang besar, sedangkan sekolah yang tertinggal mendapatkan dana yang terbilang sedikit, sehingga sarana dan prasarana mengganggu perkembangan siswa. Yang kedua, menyediakan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan, karena guru adalah yang langsung mengajari siswa dan langsung berhubungan dengan siswa. Maka dari itu guru harus memiliki kompetensi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Kalau guru sudah meningkat kualitasnya, maka otomatis siswanya juga akan meningkat kualitasnya. Kemudian memfasilitasi transformasi digital di sekolah-sekolah seperti TV juga. Nah, maka dari itu pemerintah sedang mengusahakan untuk pemerataan kualitas pendidikan khususnya ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menutup pendidikan bermutu mengenal tanggung jawab bersama sumber elemen bangsa, pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dapat berjalan tanpa kolaborasi. Mari bersama-sama berkompetisi inklusif, moderat dan kualitas bangsa Indonesia.
Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah lanjutan dari tadi kan presentasi, sekarang adalah sesi tanya jawab dari program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pendidikan bermutu untuk semua. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Siap. Bagaimana cara mengatasi pembulian di sekolah? Nah, ini pertanyaan bagus. Mengatasi pembulian di sekolah adalah setiap sekolah itu harus memberikan pemahaman kepada semua siswanya di sekolah tersebut tentang dampak negatif dari bully itu sendiri. Bully itu tidak memiliki dampak positif, teman-teman. Itu termasuk semisal temanmu ada yang kurang kamu bully, itu juga tidak bagus. Kita berikan pengarahan, kamu dibully balik mau atau tidak. Dan kita berikan pemahaman, kita arahkan cara yang baik bahwa sesama teman itu harus saling menghargai apapun kekurangannya, karena setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Oke, terima kasih Mas Gilang. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah pendidikan di Indonesia sudah merata? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Sesuai dengan presentasi saya tadi atau sosialisasi saya tadi, pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya merata karena adanya keterbatasan, walaupun itu dari akses dari pemerintah dan juga pendanaan yang juga kadang di kota-kota besar itu pendidikan sudah maju, tapi di daerah-daerah pelosok pendidikan masih belum maju karena kurangnya akses ke sana itu sangat sulit itu ditempuh. Bahkan banyak anak-anak itu masih belum mengenyam pendidikan. Ada anak yang lulus SD langsung kerja, lulus SMP langsung kerja, dan itu membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata. Dan ini yang perlu kita sadari dan kita syukuri juga, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan sarana dan prasarana yang sudah terbilang cukup. Dan kita doakan saja untuk saudara-saudara kita di sana supaya mendapatkan pendidikan yang merata. Oke, terima kasih Mas Satria atas pertanyaan. Atau apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan wilayah 3T? Ah, ini bagus nih. Izin bertanya, Kak. Ya. Apa yang dimaksud dengan wilayah 3T? Oke, pertanyaan bagus. Wilayah 3T itu adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Wilayah 3T itu terdapat di perbatasan-perbatasan, contohnya di Papua. Nah, seperti yang tadi Mas Satria bilang, apakah pendidikan di Indonesia belum merata? Sebenarnya belum, karena di daerah-daerah terpelosok itu akses untuk ke sana sangat sulit sekali. Dan pendidikan memang belum merata di sana. Di perbatasan-perbatasan itu yang mungkin sulit untuk dijangkau oleh pemerintah. Jadi itu jawaban dari pertanyaanmu. Terima kasih Mas Tika atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak, Izin Ya, bertanya. silakan. Bagaimana peran pemerintah untuk meratakan pendidikan di Indonesia? Ya, pertanyaan bagus juga dari Mas Ivan. Jadi peran pemerintah dalam meratakan pendidikan di Indonesia itu adanya alokasi dana untuk mungkin untuk daerah-daerah yang terpelosok yang pendidikannya belum maju demi untuk berkembangnya kualitas pendidikan di sana. Jadi kita harapkan kita untuk pemerintah itu supaya semua siswa di setiap provinsi maupun kota di Indonesia mendapatkan mengenyam pendidikan yang sama. Karena untuk berkembangnya kualitas siswa di seluruh Indonesia. Mungkin itu peran dari pemerintah juga harus lebih memperhatikan untuk anak-anak yang mungkin ekonominya kurang mampu, yang harus kita beri beasiswa supaya mereka bisa berkembang. Kan ada salah satu kata-kata itu, ekonomi adalah pembunuh mimpi paling sadis. Maka dari itu pemerintah itu harus memberikan program beasiswa kepada siswa yang memiliki kompetensi lebih agar bisa mengembangkan kemampuannya. Terima kasih Mas Ivan. Mungkin itu saja sesi tanya jawab dari saya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mau mengikuti kegiatan saya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.